Kalau boleh jujur ya, hampir tidak ada sama sekali prestasi Anies Baswedan yang dibanggakan sejak dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jakarta ini bukannya semakin maju, malah semakin mundur. Tapi coba kalau kita melihat Ahok. Sejak Ahok menjabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina, sudah banyak sekali gebrakan yang dilakukan olehnya. Ahok terus tunjukkan prestasi, sedangkan Gubernur DKI Jakarta, gubernur seiman kita, ini masih sibuk ngibulin warga DKI. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Saya mendengar info dari dalam, ternyata kasus Formula E ini menjadi masalah yang sangat dikhawatirkan bagi Anies Baswedan dan bagi kalangan di internal Pemprov DKI Jakarta. Ya, makanya tidak heran jika Project Director Sportainment Jakpro, Muhammad Maulana, ini mengundurkan diri dari Jakpro. Dia mengundurkan diri dari Jakpro setelah 3 tahun terlibat dalam mempersiapkan ajang Formula E. Nah, menurutnya, waktu 3 tahun itu sudah jauh lebih dari cukup untuk mengurus Formula E tersebut. Lah, gimana gak cukup waktu 3 tahun? Wong kasus Formula E ini semakin ruwet dan semakin tidak jelas. Dan kalau bicara soal pejabat DKI Jakarta yang mengundurkan diri, sebelumnya itu juga sudah sering terjadi. Jadi bukan baru-baru ini saja. Banyak pejabat DKI Jakarta yang mundur tersebut dinilai tunjukkan ada masalah serius di era kepemimpinan Anies Baswedan. Termasuk mundurnya Project Director Sportainment Jakpro tersebut. Nah, saya menduga mundurnya Project Director Sportainment Jakpro tersebut ini karena memang banyak sekali yang tidak beres dalam persoalan Formula E tersebut. Apa yang terjadi dalam kasus Formula E ini seakan terkonfirmasi oleh info yang saya dapatkan. Bisa jadi memang benar di internal Pemprov DKI Jakarta sedang banyak yang panik termasuk Anies Baswedan sendiri. Nah, banyak hal yang sebenarnya ini membuat mereka panik dalam kasus Formula E ini. Berikut saya akan jelaskan, di antaranya adalah yang pertama, dana APBD DKI Jakarta sudah terlanjur keluar dengan jumlah yang sangat besar, yaitu lebih dari 1,1 triliun rupiah. Nah, kemudian yang kedua, jadwal Formula E ini masih belum jelas dan juga masih belum ada kepastian. Kemudian yang ketiga, Formula E ini tidak termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Pemprov DKI Jakarta. Nah, kemudian yang keempat, Formula E ini bukanlah janji kampanye yang harus dipenuhi oleh Anies Baswedan. Sementara itu kita tahu banyak sekali janji Anies Baswedan pada saat kampanye ini yang belum ditepati atau dipenuhi oleh Anies Baswedan. Nah, yang kelima, pendanaan atau biaya komitmen fee Formula E yang totalnya ini sebesar 2,3 triliun rupiah itu jelas berpotensi melebihi masa jabatan gubernur yang akan segera berakhir pada tahun 2022. Nah, asal tahu saja, total ada sebanyak 101 kepala daerah di Indonesia yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2022. Termasuk ya Anies Baswedan itu sendiri. Nah, kemudian yang keenam, jika poin kelima soal pendanaan Formula E yang saya sebutkan tadi ini dilanggar oleh Anies Baswedan, maka hal tersebut bisa menjadi ancaman hukum. Anies Baswedan ini bisa dianggap melanggar hukum lantaran melanggar pasal 92 ayat 6 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Perlu diketahui bahwa dalam pasal tersebut telah mengatur jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak, yang mana itu tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. Nah, kemudian yang ketujuh, lokasi pelaksanaan Formula E itu juga masih belum jelas. Awal rencananya itu memang akan dilakukan di Monas, tapi batal. Padahal pohon-pohon besar di kawasan Monas itu sudah ditebangi. Sebagian jalan di Monas itu juga sudah diaspal. Ternyata tidak lama kemudian aspalnya ini dibongkar. Nah, malah yang lebih lucunya lagi, saat ditanya soal lokasi Formula E, Wakil Gubernur DKI Jakarta ini malah merahasiakannya. Menurutnya, kalau sekarang lokasi Formula E itu disampaikan, malah itu bisa jadi ramai. Nanti kalau sudah ramai, malah jadi sulit. Begitu katanya. Nah, kalau sudah begini, berarti ini kan jelas tidak sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Anies Baswedan. Dulu katanya, kita akan pastikan Jakarta ke depan, Jakarta yang transparan, yang bersih dan berpihak pada kepentingan publik. Begitu katanya.
Nah, kalau faktanya begini, terus apa yang transparan itu? Kebijakan apa yang berpihak pada kepentingan publik? Lawang Anies mau diinterpelasi oleh DPRD DKI Jakarta soal Formula E itu saja tidak berani kok. Bahkan dia sampai meminta tolong kepada 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk menolak interpelasi terhadap dirinya. Lah terus apanya yang transparansi? Lah kalau bicara soal transparansi, ya jauhlah jika kita bandingkan dengan Ahok misalnya. Anies ini harusnya belajar soal transparansi kepada Ahok. Bagaimana ketika Ahok dulu ini justru pernah menantang anggota DPRD DKI Jakarta agar melakukan hak interpelasi terhadap dirinya. Ya meskipun pada saat itu anggota DPRD DKI Jakarta ini kemudian tidak berani. Ya, tidak seperti Anies Baswedan yang justru pengecut dan tidak berani transparan apabila ditanya soal kasus Formula E ini. Entah sudah berapa kali Anies Baswedan selalu bungkam ketika ditanya soal kasus Formula E. Lidahnya ini seakan-akan keluh dan tidak bisa berkata-kata apapun saat wartawan menanyakan kasus soal Formula E ini. Tapi baru-baru ini ya muncul kabar bahwasannya Formula E itu katanya akan digelar di Pulau Reklamasi. Jikalau benar lokasi Formula E itu berada di Pulau Reklamasi, maka itu sama saja Anies Baswedan menjilat ludah sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ya tentu kalian masih banyak yang mengingat. Dulu saat Pilkada DKI Jakarta, Anies Baswedan dan pendukungnya ini sangat gencar memainkan isu menolak reklamasi. Tapi kenapa sekarang malah mau menggelar Formula E di Pulau Reklamasi? Lah ini gimana ceritanya? Ini kan jelas-jelas sangat kontradiktif sekali. Kalaupun itu nanti benar terjadi, maka sudah jelas itu sangat kontradiktif dengan apa yang pernah diucapkan oleh Anies Baswedan. Tapi entah kenapa ya, jujur saja saya melihat fenomena ini seakan-akan menjadi sebuah karma. Kedoliman yang pernah dilakukan oleh Anies Baswedan dan pendukungnya terhadap Ahok dulu, itu seakan menjadi sebuah karma bagi Anies Baswedan saat ini. Mereka dulu gencar menolak reklamasi, tapi sekarang mereka malah mau menggelar Formula E itu di Pulau Reklamasi. Nah, melihat fakta seperti ini ya, apakah geng ulama 212 dan para aktor politik identitas itu tidak malu? Memang benar kata orang, sampah mau ditaruh dimanapun, dia tetap akan menjadi sampah. Begitu juga dengan berlian, mau ditempatkan dimanapun, ya dia tetap akan menjadi berlian. Lah, kalau boleh jujur ya, hampir tidak ada sama sekali prestasi Anies Baswedan yang dibanggakan sejak dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jakarta ini bukannya semakin maju, malah semakin mundur. Tapi coba kalau kita melihat Ahok. Sejak Ahok menjabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina, sudah banyak sekali gebrakan yang dilakukan olehnya. Ahok terus tunjukkan prestasi, sedangkan Gubernur DKI Jakarta, gubernur seiman kita, ini masih sibuk ngibulin warga DKI. Nah, coba perhatikan, sejak menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero, pada November 2019 lalu, Ahok telah membuat beberapa gebrakan di perusahaan energi plat merah tersebut. Gebrakan itu mulai dari kebijakan karyawan biasa, ini bisa menjadi pejabat atau petinggi di Pertamina. Artinya, setiap karyawan ini punya kesempatan yang sama untuk bisa menduduki posisi strategis di perseroan. Kemudian ada lagi kebijakan menghapus fasilitas kartu kredit bagi petinggi di Pertamina. Nah, penghapusan kartu kredit tersebut dapat menghemat pengeluaran Pertamina, mengingat limit yang diberikan itu cukup fantastis. Tahu nggak berapa limitnya? Limit kartu kredit yang didapatkan sebagai komisaris di Pertamina ini mencapai 30 miliar rupiah. Coba bayangkan, 30 miliar rupiah. Itu semua uang, bukan daun. Nah, kemudian Ahok juga terus mendorong transparansi di Pertamina. Salah satunya dengan memberikan akses informasi operasional melalui website resmi perseroan. Nah, baru-baru ini, Ahok juga telah meminta agar dilakukan audit internal terkait adanya dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau LNG Pertamina. Ahok mengendus ada yang tidak beres dengan kontrak jual beli LNG yang dilakukan oleh perusahaan. Dugaan itu disampaikan oleh Ahok sejak awal tahun 2021. Nah, atas dugaan itu kemudian Kejagung dan KPK akhirnya turun tangan untuk mengusut kasus tersebut. Nah, bayangkan betapa jomplangnya kualitas Anies Baswedan jika dibandingkan dengan seorang Ahok.
Ya, saya yakin kalau Anies Baswedan ini menjadi bawahannya Ahok, maka dia akan dipecat tidak hormat karena suka kelebihan bayar. Nah, kita tahu kan bahwasanya akhir-akhir ini Anies Baswedan juga sering sekali melakukan kelebihan bayar. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Silahkan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, kawal terus kasus Formula E ini dan jangan lupa jaga NKRI. Ya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.